19.002. Di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan pembahasan, yang keempat pembahasan, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya ada latar belakang yang berisi tentang pendidikan inklusi merupakan sebuah paradigma pendidikan yang menekankan penerimaan dan penyertaan semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus dalam lingkungan pendidikan yang mainstream. Model pendidikan inklusi merupakan alternatif yang ditawarkan oleh pemerintah untuk melayani anak berkebutuhan khusus. Adapun di sini rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sekolah inklusi di Indonesia. Yang kedua, bagaimana implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Dan yang ketiga, apa saja hambatan-hambatan pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. Lalu selanjutnya ada tujuan pembahasan. Yang pertama, untuk mengetahui sekolah inklusi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. Selanjutnya ada pembahasan sekolah inklusi di Indonesia. Memperoleh pendidikan yang layak merupakan hak setiap anak. Kehadiran sekolah inklusi di Indonesia adalah salah satu upaya dalam mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Adanya sekolah inklusi dapat membantu anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan belajar bersama anak normal dan mendapatkan perlakuan selayaknya anak normal. Adapun implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Yang pertama, persamaan dalam implementasi. Semua jenjang dari usia dini sampai SMA telah menerapkan PPDB yang mengakomodasi semua anak. Jadi setiap peserta didik itu dapat diterima menjadi bagian dari kelas untuk saling membantu, saling berkomunikasi, dan saling berinteraksi dengan guru dan teman sebayanya. Adapun hambatan dalam pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. Peserta didik berkebutuhan khusus di kelas yang sama dengan peserta didik reguler cenderung lebih hanya mengalami hambatan dalam proses pembelajaran. Hambatan itu disebabkan oleh banyak sebab, yaitu PDBK merupakan peserta didik minoritas di kelas, kurikulum yang telah dibentuk kaku, serta tidak responsif kepada kebutuhan yang diperlukan oleh PDBK. Nah, adapun kesimpulan di sini, implementasi pendidikan inklusi di Indonesia merupakan upaya yang masih dalam tahap pengembangan yang bertujuan untuk memastikan akses pendidikan yang adil bagi semua individu, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Meskipun telah ada upaya konkret seperti penyediaan fasilitas dan pelatihan bagi guru, tantangan seperti kurangnya sumber daya, stigma sosial, dan kurangnya kesadaran masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Sekian dari saya, terima kasih.